Welcome. Semuanya dimulai 6 tahun lalu di kota bernama Raccoon City. Saya adalah seorang pemilik toko lokal, yaitu toko senjata. Senjata selalu menjadi cinta yang besar bagi saya. Saya mengurus bisnis dengan bantuan saudara Joe, dan kami tidak pernah kehabisan uang. Setelah kasus pembunuhan aneh terjadi di pegunungan Arklay, penduduk kota mulai membeli banyak senjata untuk melindungi diri mereka dari yang kami sebut pembunuh kanibal. Saya punya teman baik pada waktu itu, bernama Barry Barton, anggota STARS, seorang pasukan elit khusus yang bekerja dengan Departemen Kepolisian Raccoon. Dia seperti saya, penggemar senjata. Kami biasa pergi berburu bersama di kota tetangga. Semuanya baik-baik saja sampai tim Barry dikirim ke gunung untuk menyelidiki kejahatan aneh tadi. Kembali dari misi, anggota STARS mengatakan bahwa mereka harus bertarung melawan monster mengerikan yang dihasilkan dari mutasi yang disebabkan oleh virus yang disebut T-Virus, yang dibuat oleh Umbrella, sebuah perusahaan farmasi yang mengendalikan seluruh kota Raccoon. Karena kurangnya bukti, Barry dan rekan satu timnya dianggap gila, dan STARS unit dinonaktifkan. Namun, bagian bagusnya, para warga meskipun tanpa sepenuhnya percaya pada petugas, mereka menjadi takut dan menyebabkan penjualan toko saya meningkat. Kasus itu rupanya ditutup, sampai September yang tragis datang. Rumah sakit kota Raccoon penuh. Orang-orang mulai menuntut penyakit yang tidak diketahui yang menyebabkan sakit kepala parah dan infeksi kulit. Dan tiba-tiba penjualan saya meningkat 300%. Orang-orang membeli shotgun dan mesin gun, dan bahkan granat, mencoba membela diri dari kejahatan yang saya tidak tahu sampai saat itu. Karena banyaknya pelanggan, saya mulai tinggal di toko 24 jam sehari, tanpa sempat untuk menonton berita di TV. Saya hanya memikirkan bahwa penyakit itu hanya menyebar di kota Raccoon, dan fokus ke warga yang membeli senjata dengan gilanya. Sampai mereka muncul. Jelek, bau, haus darah. Ya, zombie. Monster terkenal dari film George Romero. Mereka adalah orang-orang yang terinfeksi oleh wabah misterius. Kekacauan mengambil alih jalanan. Polisi dibantu oleh tentara Umbrella tidak berhasil mencoba menahan gelombang undead tersebut. Putus asa, saya mengambil senapan dan pergi ke gang mencari saudara saya. Saya berharap dia tiba di kota pada waktunya dengan keadaan hidup. Tapi saya belum menemukannya. Kembali ke toko dan ternyata toko saya telah dirampok. Saya mempersenjatai diri saya dengan apa adanya. Menunggu penyelamatan yang mustahil. Saya tinggal di sana selama berjam-jam, berhari-hari, lama sekali, sampai ada yang membuka pintu depan. "Jangan bergerak!" Saya berteriak, mengarahkan senapan dan siap meledakkan kepala yang saya kira zombie. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan tembak. Aku manusia," pria itu berteriak. Aku meletakkan pistol, melihat ke pengunjung misterius itu. Dia pria yang masih muda, mungkin berusia 20 tahunan. Menggunakan seragam polisi, dia tampak ketakutan, seperti saya. Dia adalah penyintas lain di tengah-tengah mimpi buruk ini. "Oh, maaf Tuan, saya meminta maaf." Berjalan ke arahnya, aku kira Anda salah satunya. Saya tidak menanyakan namanya. Dia hanya orang asing bagiku. "Apa yang terjadi dengan kota ini?" dia bertanya. "Sebentar," kataku, sambil mengunci pintu di belakangnya. Saya juga tidak tahu. Pada saat kami menyadari ada sesuatu yang salah, seluruh kota penuh dengan zombie. Kemudian saya mendengar suara kaca pecah. 4 zombie telah menghancurkan jendela, melompat sebelum saya bisa bereaksi menggunakan senapan. Saya berteriak dengan nada yang mengerikan sementara mulut lapar makhluk itu mencabik-cabik tubuhku, menyebabkan darahku tumpah ke belantai. Rasa sakit itu mengerikan. Hal terakhir yang saya dengar sebelum kehilangan nyawa adalah pintu belakang ditutup. Orang asing itu telah melarikan diri. Bagaimanapun tidak ada kesempatan bagiku untuk diselamatkan dari situasi itu. Aku berhenti berteriak dan mayat hidup itu melanjutkan makan malam mereka, sampai semuanya menjadi gelap. Aku terbangun bingung di ranjang rumah sakit. Joe ada di sisiku, hidup. Saya bertanya bagaimana saya bisa ke tempat itu. Dia hanya mengatakan bahwa saya telah dilahirkan kembali. Itu tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memahami kata-kata itu. Ternyata Joe diam-diam bekerja untuk Umbrella.
di divisi keamanan. STARS memang perusahaan yang memproduksi senjata biologis. Raccoon City telah dihancurkan oleh rudal nuklir 2 bulan sebelumnya, karena kebocoran T-Virus mengubah semua warga menjadi zombie. Sehari sebelum kehancuran, saudaraku dengan tim dari UBCS, yaitu skuad khusus dari Umbrella yang terdiri dari tentara bayaran, menemukan saya yang mati di dalam toko. Tak bisa menerima takdirku yang menyedihkan, Joe meminta tindakan pada Umbrella tentang hal itu, atau dia akan mengungkapkan kejahatan mereka pada dunia. Dan cukup luar biasa, mereka memenuhi keinginannya. Virus eksperimental disuntikan di pembuluh darah saya, mengembalikan sel-sel saya ke kehidupan. Melalui transplantasi kulit dan organ, tubuh saya pun diperbaiki, memungkinkan saya untuk memiliki kehidupan lagi. Namun, harganya tinggi. Saya ingat menjadi sangat takut ketika pertama kali menatap bayangan saya di cermin. Seluruh tubuhku ditutupi dengan bekas luka yang mengerikan, dan kulit saya kering sekali, dan mataku sekarang memiliki kilau merah yang menyeramkan. Karena itu, saya mulai menggunakan mantel dan penutup wajah. Meski menyedihkan, setidaknya saya masih hidup dan tinggal di apartemen yang bagus di kota New York. Saya tinggal di sana cukup lama, selalu dikunjungi oleh saudara saya. Setelah jatuhnya Umbrella, Joe pergi bekerja di pabrik senjata Jerman, dan seperti biasa terjadi sesuatu yang mengganggu ketenanganku. Saya menemukan bahwa orang-orang dari desa terpencil di Spanyol bertindak aneh, tampaknya dipengaruhi oleh semacam parasit dan kultus misterius yang disebut Los Illuminados. Mereka berencana untuk menggunakan situasi itu untuk tujuan okultisme mereka. Terlebih lagi baru-baru ini Putri Presiden Amerika Serikat diculik di daerah itu. Saya takut insiden seperti yang terjadi di Raccoon akan terjadi lagi. Saya takut orang yang tidak bersalah berada dalam bahaya merasakan hal yang sama, seperti yang saya rasakan di masa lalu. Karena pemikiran itu, saya diam-diam melakukan perjalanan ke desa Spanyol untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya membawa koleksi senjata lama yang disimpan oleh saudaraku dari Raccoon City. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku bertemu lagi dengan orang asing yang sama, yang memasuki toko saya beberapa saat sebelum kematianku di Raccoon. Polisi yang sama, dia bekerja untuk Secret Service. Dia sedang mencari Putri Presiden. Saya memutuskan untuk membantunya, menjual senjata api dari koleksi saya. Jika Anda bertanya mengapa tidak memberi secara gratis, karena itu tidak mungkin bagi seorang kolektor. Sulit untuk memberikan senjata tanpa menerima apapun. Dan lagi, selain itu harganya adalah balasan karena dia tidak mencoba menyelamatkan hidupku waktu itu. Dan itulah kisah hidupku sebelum menjadi seperti ini. Nama saya adalah Robert Kendo. Sekarang dikenal sebagai The Merchant, seorang hantu dari masa lalu yang sekarang menawarkan banyak barang langka untuk dijual. Thank you.